awalnya Loh, nek kita kan taunya gini mas, nggak diberitahu, cuman secara berada-berada dibangun. Nah maksudnya bakul itu setelah dibangun nanti kan meningkatkan ekonomi rakyat. Ternyata malah digusur. Tidak bisa. Ada upaya hukum. STJ ini sudah naik level, sudah dikerjasamakan dengan Taman Safari. Kalau masih kayak gini aja, kita ada di level kebun binatang kelas C, kelas B ya. Sorry ya. Solo, solo, putarku berseri, logatmu solo, solo. Untuk permasalahan Taman Satwa Kalijodo silakan. Baik, teman-teman baru pertama kita bersama-sama dimulai dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan tepuk tangan yang meriah, dan dengan demikian telah dimulai untuk peremajaan Taman Satwa Kalijodo silakan. Ya, foto dulu. Ampun. Kesepakatannya bagaimana Pak? Kita belum menerima kesepakatan, tapi pihak pengelola sudah menyampaikan, bilangnya keputusan wali kota tetap pedagang itu minggir dari Taman Juruk. Tapi para pedagang ini masih mau audiensi langsung pada Pak Wali maupun mau ketemu sama Dewan untuk hearing Dewan. Cuman waktunya kita belum tahu, dan kami mungkin ngeyel itu gini Pak, ini nanti bisa dibaca. Saya bakul Jurukku ngeyelnya bukan masalah tanpa beralasan. Kami juga sudah membentuk tim pengacara, nanti akan melangkah berikutnya. Nah di sini kan ini kan pengelolaan Taman Juruk ini bukan ke swasta, tetap masih ke STJ. Nah padahal kalau kita mengacu pada pasal 28J ayat 1 itu kan berbunyi begini, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya kalau penyumbang dana itu mau bangun restoran gede, toko gede, silahkan, wong cilik ya ora ganggu. Sebaliknya hargailah kami sing wis seneng kene 40 tahun, 30 tahun, ya jangan buang ke pasar. Padahal pasar itu kan solusinya dikasihkan atas itu orang-orang yang dapat sana saja tidak mau. Contoh seperti pasar ini, contohnya Panggung Rejo itu berapa ratus kios, ternyata sekarang kalau dihitung nggak ada 10 orang aja untuk tempat tinggal, tidak untuk usaha. Ibaratnya kalau ke atas itu bagaikan kuburan. Nah maka kita masih berusaha untuk menemui Dewan maupun Pak Wali langsung. Hati-hati bukan lewat pengelola, karena saya tahu Pak Bimo keberadaannya itu sejak dulu dengan kami kelihatannya nggak senang, padahal dia itu menikmati hasil perjuangan kami. Dulu kan di sini dipegang PT SCP itu 25 tahun, kemudian
kita bisa memenangkan, kemudian bisa jadi direktur di sini sampai 10 tahun. Maka saya bukan tidaknya beralasan. Nah, kalau saya itu bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, itu apalagi kok menuntut tempat, ya sudah kita mundur teratur. Karena kita tidak merasa tidak melanggar perundang-undangan, makanya kita sesuai hak asasi manusia maupun ini yang kita alasan kami, makanya ini kan alasan para bakul tak mau pindah dari TSTJ itu diantara ini. Pak, apa itu Pak? Itu permasalahannya awalnya Tidak dirembuk, tahu-tahu. jadi awalnya dampak pembangunan ini dari pedagang sendiri seperti apa? Awalnya Nah, kita kan taunya gini Mas, tidak diberitahu, cuman secara beragak-agak dibangun. Nah, maksudnya bakul itu setelah dibangun nanti kan meningkatkan ekonomi rakyat. Ternyata malah digusur. Bahkan ini loh Pak, Mas, saya contohkan, bahkan kita sudah ditarik retribusi itu sampai Desember. Ini loh faktanya. Bahkan ini awal September kita sudah ditutup. Bahkan ini ada keterangan muncul, nek kita mau dibuat dari juruk. Itu kan alangkah menyakitkan. pemberitahuannya dari mana Pak? Kalau pedagang tidak boleh Ya ini dari pengelola. Baru kali ini Dari atau pengelola. sebelumnya udah Pak? Belum, ya cuman rapat tanggal berapa kemarin, dari Jumat kemarin berlanjut hari ini. Terus ini sudah ada enggak ada pemberitahuannya lewat sama rapat itu, sekali. Pak? Pemberitahuannya Ya lewat- enggak, hanya pengurus dipanggil Jumat kemarin, kemudian dilanjut kemarin menolak, kita minta audiensi dari wali kota. Ya kemarin sudah kita diberi arahan, pokoknya intinya di deadline paling lambat tanggal 15 kios-kios keseluruhan harus dibongkar lah, katakan pergi. Ada surat pemberitahuan sebelumnya Pak, sebelum rapat. Enggak ada, ya hanya pemberitahuan hari Jumat itu, tapi kita tolak. Itu lewat lisan. Iya, ya rapat gini. Itu kita tolak sampai sekarang, berjalan sampai sekarang ini. Ini dimantapkan lagi, diminta kebijaksanaannya untuk mengosongkan maupun merobohkan bangunan-bangunan itu dengan dalih untuk tempat binatang sementara. Ada berapa kios Pak? Ada berapa pedagang Pak di sini? 183 itu yang dalam wadah kami. Di luar wadah kami kan berapa saya nggak menghitung karena bukan organisasi yang masuk di dalam BPTJ. Pak, yang opsi ke pasar itu keluar kapan Pak? Ya kemarin, Waktu pertama waktu pertama. itu gimana Pak? Solusinya yang ditawarin ya Pak ya, bisa dirinci itu ke pasar mana aja? Ya termasuk pasar Pucang Sawit, Oke. pasar Gemblegan, pasar Lusuk Sari. Hmm. Nah padahal kita orang Jebres kan tahu betul orang-orang yang dapat di situ aja, lantai atas itu nggak ada yang menempati, ditinggal. Nah kita kan ibarat dikubur, tiap hari kan kita saya mas sudah tua, kita sudah hampir 70, cara umur karek piro. Ini kasihan sing masih muda-muda ingin teruskan usaha ngeragati anak sekolah, biaya hidup tiap hari, kasihan. Karena kita sebenarnya saya sudah tua ya enggak berpikir terlalu gitu, tapi kasihan Pak, Mbak sama Mas, karena kita ditunjuk sebagai ketua otomatis disuruh memperjuangkan hak-hak mereka kan. Pak, Yang menegaskan Pak, ini pindahnya pindah permanen atau pindah sementara selama pembangunan? Permanen. Permanen. Iya. Loh, nek seperti kita gini loh Pak, misalnya kayak pasar ini Panggung Rejo, itu kan orang yang dipindah kan melanggar Perda nomor 1 tahun 75 karena dia kegiatannya usaha di atas trotoar atau parit. Nah ini kan enggak, bakul ini kan tentang legalitasnya itu kan bahkan dari Kementerian Koperasi aja kemarin bantu 400 juta untuk bangun shelter itu. Terkait Dah, TSTJ banget. kemarin Mas, Hah? ada yang keluhan PKL TSTJ itu Mas, yang mengeluhkan ada harus pindah Mas tanggal 15 Dari Oktober. Dinas Perdagangan sudah memberikan tempat alternatif. Wes dari beberapa bulan lalu tidak bisa. Ada upaya hukum. TSTJ ini sudah naik level, sudah dikerjasamakan dengan Taman Safari. Kalau masih kayak gini aja, kita ada di level kebun binatang kelas C, kelas D ya. Sorry ya. Wes ya. Nggak ada rencana PKL-nya dinaik kelas kan gitu Mas? Sudah diberikan tempat
di pasar-pasar yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan. Kalau mau naik kelas nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, inkubasi di Kreatif Hub kita. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak mau itu. Sampai ada Mau naik upaya level itu harus dari diri sendiri ya. Kita nggak bisa dorong-dorong terus kalau orangnya nggak mau ya. sampai ada upaya untuk langkah hukum mas mereka mas. Silakan. Tes ya. PKL dari awal sudah saya arahkan untuk diberikan tempat-tempat alternatif di pasar-pasar kita, disdek ya. Kalau untuk konsep di dalamnya sendiri nanti kan Konsep di ada dalamnya pusat ekonominya akan kami kelola sendiri. Untuk makanannya, untuk souvenirnya, untuk gift shop dan lain akan kita kelola sendiri ya. Jadi, Soalnya kita mau naik kelas. Oke, jadi masih ada pusat ekonominya seperti tadi. Di fase 2 itu sebenarnya akan disediakan food court yang bukan dari kami. Ya, mungkin nanti bisa di sana. Tapi ini sesuai loh ya. Makanya biar enggak tumpang tindih maksudnya PKL yang existing sama nanti yang akan masuk dari ya enggak, karena sekali lagi ini kan taman safari, mereka punya standar sendiri, jadi nggak bisa nanti dimasukin PKL dan lain-lain, nggak bisa. Jadi ada konsep standar jenis usaha yang nanti bisa masuk. Iya, kalau misalnya jadi Mas, serai itu kan meneh rencananya dodolan Pemkot pop mie, gelar kloso itu serai meneh. Kalau rencananya dari PKL ini kan akan ditata di pasar tradisional. Iya. Tapi kalau nanti ke depan saat itu kesempatan dibuka lagi dan PKL-nya bisa menunjukkan bisa. Yang penting kita punya standar. Ini sudah bukan jangan standar kaki 5 lagi ya. Ya, soalnya kebun binatangnya naik kelas. Jadi masih ada kesempatan gitu dari Ya, mungkin kalau yang mereka kalau ini kalau, bisa kalau sesuai standar kita, monggo silahkan, kita terbuka untuk itu. Wes ya. Itu sudah pernah diomongkan dengan pihak PKL? Wes kemarin Pak Bimo dan lain-lain udah dibicarakan, tapi kita saya dobrok tes. Tapi Ora saya apa-apa. pengen ketemu sama Mas Yuk, Wawan nanti aja. boleh. Intinya kan kemarin sudah kita sediakan waktu untuk audiensi dengan Pak Direktur ya. Salah satu keluhannya kan kemarin kalau di pasar tradisional kan tidak sesuai dengan jualannya mereka. Ada solusi lain mas? Taman safari ya tidak sesuai dengan jualannya mereka. Mas, kalau Mas ya, konsepnya sendiri nanti seperti apa toh? Untuk makanannya Konsepnya nanti taman kayak safari. Loh, kan kita presentasikan layan kafe. Jadi nanti lebih high class ya mas ya untuk Bukan high class, ono standar ya, Mbak. Kita nggak high class. Saya komitmen sama Taman Safari tidak akan menaikkan tiketnya setinggi yang kota-kota lain ya. Yang jualan, Masih terjangkau kok ya. yang jualan bukan dari sini tapi yang dari safari ya mas? Yang Dikelola jualan dikelola bareng dengan BUMD kita. Ya, no.